Jelang pemilihan presiden 2024, sepertinya antar kandidat sudah saling melontarkan sindiran, bahkan yang terbaru. Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Persatuan Anies Baswedan di hadapan puluhan ribu relawannya menilai ada figur lain, sosok lain yang kerjaannya cuman lari pagi keliling Indonesia. Dan Anies mengaku kalah kalau diajak balapan lari. Tapi kalau soal adu gagasan, adu karya, siapa takut ya Maria ya? Itu menjadi bahasan kita juga ya. Iya, itu dia. Jadi beberapa hal sudah mulai berani dari kubu Anies Baswedan, mulai dari tadi ada tokoh yang kemudian suka lari dan juga selfie, harus memilih pemimpin yang berani. Apakah ini kemudian tanda-tanda genderang perang Pilpres 2024 sudah akan dimulai? Kita akan coba bahas hal ini di meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu mahasiswa dari Universitas Bakti Jakarta. Nanti kita libatkan juga ya. Kita libatkan, nanti bertanya langsung pada narasumber yang kita hadirkan malam hari ini di Catatan Demokrasi. Oke teman-teman? Langsung saja kalau gitu kami perkenalkan narasumber kami satu persatu. Sudah hadir di meja Catatan Demokrasi. Sudah ada Bang Jakfar Siddiq, Wasekjen Partai Nasdem. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum. Sudah hadir juga ada Bang Syahganda Nainggolang, ini pendukung Anies Baswedan, garis keras. Selamat malam, Assalamualaikum. Sudah ada lagi nih, ada Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08. Selamat malam Maria. Kami juga menghadirkan, ini merupakan pengamat komunikasi politik yang kemarin jadi saksi kemenangan Indonesia. Woi, pendukung timnas. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga politikus PDI Perjuangan, terima kasih banyak Bang Ansy Lema sudah hadir malam hari ini. Selamat malam, Andromeda, selamat malam. Dan ini dia, the one and only. Wah, ini luar biasa nih. Sudah lama tidak berkunjung ke Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak Mbak Sujiwo Tejo, budayawan kita. Kita boleh langsung ke Bang Immanuel Ebenezer. Karena bukan hanya Anies yang melontarkan sindiran, tapi kemarin yang terbaru ada juga ungkapan dari politikus Partai Gerindra, Joy Hadikusumo. Merupakan adik dari Prabowo Subianto. Dan di sampingnya itu ada Bang Noel. Menyaksikan langsung, mendengarkan dan menuduh salah satu kandidat yang sukanya film XXX, disensor ya, dan juga anti bola. Mengapa sampai keluar pernyataan tersebut? Itu kan artinya makin memantik antar kandidat. Bang ya, gini, sebetulnya kejadian itu bukan sindiran, hanya mengingatkan publik, ada fakta dan kejadian itu. Tapi sebetulnya substansinya Pak Hasyim itu menyampaikan bahwa sahabatnya Pak Prabowo yang namanya Mas Ganjar itu, ya selain yang diungkapkan Pak Hasyim, ya beliau juga sahabatnya. Mereka juga punya kesamaan cita-cita bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Itu, karena saya pas persis memang di sampingnya. Andrew ini sedang memancing saya sebetulnya. Tapi sebetulnya bukan XXX ya, film porno gitu. Tambah didetailin lagi sama Bang Noel. Film porno, tapi sebetulnya substansinya yang paling penting. Bahwa Mas Ganjar itu adalah sahabat perjuangannya Pak Prabowo, apalagi Bu Mega. Bu Mega itu ketua umum partai yang semangatnya terhadap demokrasi yang punya konsistensi yang luar biasa. Begitu juga Pak Prabowo menyambut dengan luar biasa juga. Jangan diganggu. Pak Jokowi perintahnya ke saya, Mas Noel, isi demokrasi kita dengan riang gembira. Pak Prabowo juga menyampaikan, ayo demokrasi kita saling menghargai, adu gagasan. Bahwa Mas Ganjar, Mas Anies, itulah sahabat perjuangan saya, itulah sahabat demokrasi yang harus kita jaga sama-sama. Kenapa narasi itu yang tidak ditonjolkan Bang Noel? Malah bagian yang mohon maaf ini, yang terlalu personal dan mencari celah banget kesannya. Kok ya saat itu kondisinya sangat ekspresif. Sebetulnya kan itu memang tidak harus dilontarkan oleh Pak Hasyim ya. Tapi memang kalau Pak Hasyim cerita, saya sih cuma buat guyonan aja. Karena kan dulu Mas Noel kan menarasikan itu. Tapi saya bilang, sudah enggak Pak Hasyim, itu sudah lewat gitu loh. Oh gitu ya Mas Noel, kok gitu saya salah? Iya salah, saya gituin. Salahnya di mana? Ya kan saya ekspresi itu kan ngikutin Mas Noel doang. Kalau saya kan sudah taubat Pak Hasyim. Saya sudah tidak lagi menyampaikan Mas Ganjar suka film porno. Sekarang saya anggap Mas Ganjar adalah sahabat demokrasi. Tapi kenapa harus diulang berkali-kali Bang Noel? Itu dia. Kenapa harus diolah-olah? Bukannya kemudian kan Pak Prabowo sendiri kan sampaikan, kita hadapi Pilpres dengan damai katanya Bang Noel. Lah iya makanya pernyataan Pak Hasyim itu sebetulnya tidak untuk mencela, tapi hanya ingin mengingatkan
publik gitu. Jadi kan tidak ada. Kenapa harus diingatkan sih publik itu dengan hal-hal sensitif semacam itu? Tidak sensitif, yang sensitif itu. Menurut saya sih enggak hal biasa. Kan itu juga diakui Mas Ganjar loh. Saya orang dewasa, loh masalahnya di mana? Kan begitu. Ya kan itu fakta gitu. Tapi secara prinsip ya tidak ada yang terganggu gitu loh. Kan itu siapa yang terganggu dengan pernyataan Mas Ganjar? Kan enggak. Oke. Lantas itu kan Pak Asin juga menyampaikan ada kejadian itu. Tapi maksudnya itu tidak untuk melakukan serangan atau ofensif atau menyindir. Tapi hanya ingin mengingatkan publik. Jangan gitu loh. Mas Ganjar sudah mengakui jangan loh kita melakukan hal itu lagi. Gitu. Kayak begitulah kira-kira. Karena apalagi dia sebagai pejabat publik. Terganggu nggak sih? Kalau tadi kan katanya nggak ada yang terganggu kok. PDIP gimana? Ya, yang pertama PDI Perjuangan itu ingin bahwa kontestasi Pilpres ini betul-betul menjadi kontestasi rekam jejak atas kinerja. Ruang publik ini harus diisi dengan gagasan dan ide yang cerdas dan bernas, sehingga kemudian publik ini mendapat pilihan terkait dengan rekam jejak, reputasi, integritas, kapasitas. Ini yang harusnya ditonjolkan dari seorang calon presiden kita. Karena itu PDI Perjuangan tentu tidak ingin menurunkan derajat politik yang begitu bermartabat, yang begitu berbobot kepada obrolan-obrolan yang boleh dibilang permukaan, seperti itu. Tentu kami juga memiliki dokumentasi-dokumentasi terhadap kelakuan para politisi terkait dengan misalnya yang disebutkan film porno ataupun juga pelaku film porno, tetapi kami tentu tidak akan mengeksploitasi hal-hal itu. Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk memeriksa track record atau rekam jejak kinerja dari calon-calon presiden itu. Maka kalau malam hari ini tema diskusi kita itu adalah membongkar dalam tanda petik aib calon presiden, mestinya yang kita lakukan itu adalah membongkar rekam jejak atau track record calon presiden. Betul, kontestasi gagasan dan ide itu menjadi penting, tetapi jauh lebih penting itu adalah kontestasi rekam jejak atau track record. Kenapa lebih penting? Baik Mas Ganjar, Mas Anies maupun Pak Prabowo, ketiga orang ini adalah sosok pemimpin yang pernah memegang kekuasaan, pernah punya otoritas. Mas Ganjar dan Mas Anies dari posisi gubernur akan menjadi presiden, begitu juga Pak Prabowo. Mestinya ruang publik ini diedukasi untuk memeriksa rekam jejak mereka ketika mereka memegang otoritas atau kekuasaan. Tapi anehnya Bang, saya ingat betul kata Lincoln ya, untuk mengukur karakter dan kualitas kepemimpinan seorang pemimpin, dalam hal ini calon presiden, beri dia kekuasaan. Dan baik Prabowo, baik Mas Anies, baik Mas Ganjar sudah pernah memegang kekuasaan dan kemudian sudah mempertontonkan bagaimana mereka mengelola kekuasaan ini. Karena itu terus terang saya ingin mengajak warga negara Indonesia untuk mengisi ruang publik politik ini dengan logika, etika, dan estetika dalam berpolitik. Jangan kemudian merendahkan menjadi semacam ini, mohon maaf ya, comberan. Nah ini kita harus menjaga betul kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi itu ditentukan oleh apa? Proses penalaran politik kita. Dan masyarakat kita juga harus diedukasi. Nah pesan ini yang harus disampaikan. Dan TV One memiliki tanggung jawab untuk melakukan hal Oleh itu. karena itu kami mengundang bapak-bapak yang sudah di posisi Jadi strategis terus di terang sini, ini Maria, ya. Bang Effendi tahu lah Habermas ngomong soal demokrasi deliberasi. Nah itu hari ini, itu yang harus kita dorong untuk masuk kepada ruang publik politik ini. Bukan informasi-informasi seperti itu. Saya kira saya dan Noel ini sama-sama 98. Nah itu dia, Kami sama aktif di betul-betul soal ini. berangkat dari situ. Tapi saya betul-betul membatasi diri untuk mengeluarkan argumentasi-argumentasi ataupun juga term-term yang menurut saya merendahkan hakikat dari politik itu. Tapi ini dikeluarkan oleh para elit politik juga Bang Ansy Lema. Ya jangan dicontoh. Oke. Jangan dicontoh. Jadi kalau mau periksa pertama rekam jejak. Di dalam ada integritas. Apa itu integritas? Integritas itu adalah nilai-nilai utama yang hidup dalam diri seorang pemimpin. Menyangkut bersih dari korupsi. Bersih dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Artinya tangannya tidak berdarah misalnya. Tidak melakukan politik identitas. Itu integritas. Kapasitas apa?
relasi antara seorang pemimpin dengan kemampuannya berpikir dan kinerjanya. Jadi bukan cuma soal kemampuannya dalam berpikir, bagaimana mengimplementasikan pikirannya dalam tindakan nyata. Itulah integritas. Dan ujungnya itu yang orang bilang elektabilitas. Itu relasi antara seorang pemimpin dengan jumlah kepala yang mendukungnya. Bang Ansy, Jadi, mengapa kemudian politik identitas tadi harus Anda sebut di sana? oh jelas, ini ancaman bagi Republik ini. Kita pernah punya pengalaman soal itu. Ya, Charles Taylor itu ngomong jelas bahaya dari politik identitas. Dia katakan ini kalau dosisnya terlalu tinggi, politik pengakuannya terlalu tinggi, politik identitas ini akan membumi hanguskan proses penalaran, mendorong diskriminasi, rentan terhadap praktek kekerasan, dan perpecahan. Anda melihat ada upaya ke sana? Contoh, Andro ini boleh berkualitas, punya integritas, tetapi kalau agamanya berbeda dengan pemilih mayoritas, bisa disuruh Andro jangan dipilih. Nah, demokrasi kita tidak boleh seperti itu. Demokrasi yang mana, Bang, yang begitu, Saya Bang? seorang Katolik, Flores, bisa dong harusnya jadi gubernur di DKI Jakarta. Gitu. Kalau punya integritas dan kapasitas. Tapi nggak ada, Bang, dalam 3 kandidat nggak ada itu yang punya politik identitas yang Anda maksud tadi. Periksalah. Masuk radar tidak Periksalah menurut Bang itu. Hasilema? Periksalah itu. Ya, masyarakat Indonesia ini paham betul. Mereka sudah melek politik. Mereka well informed. Ya, setiap saat bisa punya dokumentasi untuk memeriksa soal itu. Bagaimana narasi-narasi politik identitas itu dibangun. Dan kenapa bahaya? Karena demokrasi Noel yang sudah kita perjuangkan capek dengan darah, keringat, dan air mata. 98. Dan hari ini persis ya, 23 Mei, persis hari ini. Ini jangan sampai kemudian diisi oleh penumpang gelap yang adalah kaum radikal dan intoleran yang ingin mengganti dasar negara Pancasila Siapa ini. yang Anda maksud, Bang? Yang Anda Masyarakat maksud siapa, paham, masyarakat mengerti. Saya kira masyarakat mengerti. Bang Syagada paham siapa yang dimaksud? Ya saya nggak tahu ya. Jadi terima kasih. Saya ini kan di penjara berkali-kali nih. Di zaman Soeharto sama zaman Jokowi. Ya jadi kalau bicara soal pengorbanan untuk demokrasi ya, saya ini udah makan asam garam. Dan saya mengenal Anies Baswedan itu tahun 92. Ketika Anies itu menjadi ketua Senat mahasiswa UGM, Universitas Gadjah Mada. Pertama kampusnya adalah kampus seperti kampus saya dan Sujiwo Tejo, ITB ya. Itu kampusnya bukan kampus Katolik, bukan kampus Kristen dan lain-lain. Jadi udah kampus yang plural. Dan Anies berhasil jadi ketua di antara orang plural di sana. Dan saya di ITB adalah salah satu pimpinan mahasiswa di Student Center. Artinya saya tidak mungkin masuk pada perangkap politik identitas. Jadi saya yakin Anies tidak di situ. Saya nggak tahu beliau mau nembaknya kemana. Yang kedua, soal bokep ya, yang udah diungkap oleh Noel dan adiknya Prabowo, itu justru integritas. Saya nggak persoalkan, Anies nggak pernah mempersoalkan itu, tapi karena udah muncul dalam topik ini, saya beritahu baru-baru ini. Film porno itu, yang senang film porno ini. Ya saya tahu baru-baru ini, Perdana Menteri di Swedia mengundurkan diri. Perempuan, gara-gara ketahuan lagi pesta di saat COVID, ya pesta-pesta yang agak dianggap glamor dan sensual. Sebelum itu kita tahu, Bill Clinton di impeachment di Amerika hanya gara-gara isu dia dengan Monica Lewinsky melakukan suatu hubungan oral seks di istana Presiden Amerika. Padahal Amerika itu orang paling liberal di dunia ini. Swedia termasuk paling liberal, tapi biasa aja. Maksud saya orang menilai kalau misalkan yang diungkapkan oleh Bung Noel tadi, silakan rakyat menilai, silakan aja. Rakyat boleh juga punya pemimpin yang senang nonton film bokep. Nggak ada masalah. Tapi hembusan itu tidak substansial, Bang. Itu hanya cetek, hanya di Enggak permukaan bisa. saja. Manusia itu bukan, preferensi itu dua. Satu preferensi yang menyangkut dengan personality namanya, ya psikologis. Satu yang disebut kinerja tadi. Makanya Anies Baswedan pada saat tanggal 20 dan 21 Mei kemarin, pada Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Reformasi, dia memancing kepada Ganjar Pranowo dan lainnya itu, mari kita adu gagasan. Jangan cuman kita lomba lari kemudian memposting pencitraan. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah mengajak Pak Ganjar masuk ke
politik gagasan. Bukan bilang bokep, Anies nggak ada pernah menyinggung itu. Yang menyinggung itu adiknya Prabowo kan, bukan Anies. Nah, maksud saya itu Anies yang mengajak ini. Kenapa? Karena kan kita udah tahu sekarang bahwa calon ini 3. Calon yang didukung oleh Megawati itu adalah Ganjar Pranowo. Calon yang didukung oleh Jokowi itu sekarang udah 99% adalah Prabowo. Jokowi kan PDI Perjuangan juga, Bang. Ya nggak tahu, pokoknya sekarang itu yang saya tahu dari orang-orang dalam Gerindra itu udah pada di sana semua. Ini pernyataan pribadi. Pribadi, Bang tapi Syahganda bahwa kita lihat keluarganya Jokowi mempertemukan Prabowo dengan seluruh tim ses relawan Jokowi Gibran, itu kan sudah bukti bahwa Jokowi sudah 99% mendukung Prabowo. Dibantah kemarin oleh PDI Perjuangan. Ya silakan PDI, nggak apa-apa. Ini maksudnya ini persepsi publik. Sebentar. Maksudnya Singkat Bang, selesaikan. yang ketiga adalah, ya ini kita sudah melihat ada Ganjar, ada Anies. Ya, Anies ini masih mengalami gangguan-gangguan. Tentunya gangguan-gangguan yang kita udah sama-sama tahu. Enggak, apa itu Bang? Dijabarkan. Ya, satu gangguan dari misalkan Demokrat ini berusaha diambil alih oleh Muldoko. Ya, sampai sekarang masuk ke Mahkamah Agung. Yang kedua ini kasus Johnny Plate. Johnny Plate ini terus terang aja kalau kita bongkar, hari ini Kompas sudah mengumumkan, udah masuk di kompas.com saya baca tadi, beberapa partai kemungkinan besar terlibat dalam korupsi Johnny Plate ini. Dan Surya Paloh minta dibuka. Ya, itu Project 2021, 2022. Sebelum Anies dicalonkan Nasdem. Mahfud MD menegaskan itu murni proses hukum, Bang Tidak Syahganda. ada politisasi. Iya, itu kan Mahfud MD. Mahfud MD kan selalu begitu, ngungkap tapi nggak jelas. Ya misalkan Mahfud MD mengungkap 349 triliun korupsi. Tapi siapa yang diperiksa? Harusnya kan Menteri Keuangan dong diperiksa. Itu menggoyang Anies menurut Anda? Apanya? Itu menggoyang Anies. Bukan, maksudnya ketika Johnny Plate ini, ya Johnny Plate itu etikanya harusnya Jokowi itu memberhentikan dulu dia sebagai pembantu presiden. Karena posisi Johnny Plate bukan orang partai dalam konteks dia dituduh korupsi di situ, tapi adalah pembantu presiden Republik Indonesia. Ini tahun 2023 loh, belum pergantian presiden. Oleh karenanya harusnya diberhentikan, etikanya baru dia ditangkap dan lain-lain. Ini kan sekarang dikait-kaitkan oleh netizen dan lain, dikerjain seolah-olah Anies. Maksud saya, ini terlepas dari urusan Ganjar dan Prabowo, udahlah kita sahkan aja Republik Indonesia, nggak usah lagi kita coba-coba mengganggu Nasdem, coba-coba mengganggu Pak Muldoko, mengganggu Demokrat. Ini nggak ada kaitan dong dengan kelompok Ganjar dan ini cuma Jokowi. Jangan sampai ada kesan menyingkirkan Anies supaya dia tidak bisa bertarung dengan alasan apapun, ya nggak boleh disingkirkan. Kita maju 3 nih, adu gagasan, silakan rakyat. Kalau memang menang Anies, ikhlas aja dong. Berarti rakyat kita senang sama Anies. Bang Ansyi harus klarifikasi, Bang. Harus diluruskan, Bang. Ya, saya menanggapi sedikit. Ini saya hormat nih sama senior saya, Bang Syahganda, ini pendahulu kita ya sebagai aktivis pro demokrasi begitu. Jadi tadi bicara soal tafsir, soal interpretasi. Ya, hermeneutik itu kan ada teks dan konteks. Kerap kali kita tafsir, ternyata tidak seperti itu. Jadi memang kemudian ini masih begitu banyak ruang untuk tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan, kalau bicara sejarah panjang Presiden Jokowi dan Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu panjang sekali. Mulai dari Solo 2 kali, Jakarta 1 kali, 2 kali di pusat, Mas Bobi juga kami pasang badan, Mas Gibran. Jadi tidak semudah itu. Dan kami yakin Presiden Joko Widodo ini betul-betul sosok yang mengerti tentang perjalanan panjang ini. Tentang kesulitan bagaimana PDI Perjuangan betul-betul menyatu, mengusung, dan kemudian mengawal sampai pada ujung proses ini. Jadi ya silakan orang boleh menafsirkan, tetapi bagi kami Presiden Joko Widodo, Mas Gibran itu adalah kader PDI Perjuangan. Bahkan tadi Mas Gibran kan sempat ya, itu ketika ke DPP bertemu dengan Pak Hasto dan Pak Komar, itu mengatakan jelas sekali, beliau tegak lurus kepada arahan ketua umum. Ya, dan itu hal yang biasa. Ya, sebelum Mas Gibran, Mas Ganjar pernah dipanggil. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Loh, Pak Jokowi jelas pada saat deklarasi. Clear ya? Beliau datang, beliau hadir, kan begitu. Mas Gibran juga dipanggil, datang mengklarifikasi. Kemudian beliau bicara di publik. Nah, ini kan sebenarnya mungkin oleh kalangan tertentu yang ingin menjauhkan Ibu Mega dan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dan PDI Perjuangan.
Tetapi sebenarnya kan poin satu adalah soal kesinambungan. Bang Syahganda tadi bicara soal kita perlu mengedepankan politik gagasan, setuju Abang. Tetapi kalau kami tidak semata di situ, tetapi politik kinerja. Itulah mengapa malam hari ini saya sudah datang dengan prestasi dan program kerja seorang Ganjar Pranowo. Kita masuk ke barang itu, Ya, Bang. Kita jadi, bedah bersama tadi ketika program dibuka kerja dari pertama, para kandidat ya, Bang Ansy. Andro dan Maria itu bicara, ya, menyindir soal ada calon presiden yang bisanya lari-lari, cipika-cipiki. Saya ingin katakan, pemimpin itu harus merakyat. Ciri dari merakyat itu tidak berjarak dengan rakyat. Bukan berada di Menara Gading. Maka kalau Presiden Joko Widodo itu turun belusukan untuk melakukan belanja masalah, Mas Ganjar itu lari pagi, jogging, ketemu rakyat, cium bau keringat rakyat untuk mengetahui persoalan Meskipun rakyat. ada kamera di sekitarnya diunggah di media sosial? Loh, inilah digital demokrasi. Bagaimana kemudian ketika ada jalan yang lubang? Enggak, saya pikir gini, itu kan artificial. Itu namanya kalau kaum eksistensialis selalu berpikir seperti Anda. Tapi orang esensialis, dia melihat ya apakah Ganjar itu kebijakannya pro rakyat atau enggak. Ganjar itu upah minimumnya itu terendah di Indonesia, 1,9 jutaan. Ini saya kasih tahu, ya. Pada saat kasus buruh krusial dulu, ya, undang-undang Omnibus Law, Anies menaikkan 5,1% upah buruh di Jakarta, Ganjar 0,87%. Itu nggak bisa dibantah. Ini kayak gini-gini, jangan kita bilang oh dekat cium tapi dia tindas. Nggak bisa. Ini harus langsung dijawab, tapi ditahan dulu Bang. Ini kan Ditahan dulu diarahkan Bang, ke biar saya. lebih komplit. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa. Anies Baswedan mengatakan ke bawah bertemu dengan masyarakat bukan untuk diposting dan juga foto bersama. Tadi juga soal data, Bang Ansy Lema. Bang Syahganda mempertanyakan prestasi dari Ganjar Pranowo ini apa Jadi di Jawa kalau Tengah? bicara soal indikator dari kinerja yang berprestasi, saya sebutkan saja ya. Mas Ganjar itu Jawa Tengah mendapatkan penghargaan sebagai pemerintah daerah provinsi ya yang berintegritas. Itu dari KPK. Mendapatkan juara 1 sebagai pemerintah yang melakukan digitalisasi pelayanan publik, debirokratisasi, ada percepatan dalam pelayanan publik. Itu diberikan oleh PAN RB. Lalu juga kemarin di Makassar itu menang sebagai pemerintah provinsi juara 1 lagi. Sebagai perencana terbaik, perencana program pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik, 3 kategori ini, itu Jawa Tengah juara. Dan kalau bicara perencana terbaik, itu kan berarti ada inovasi, ada kreasi, ada eksekusi di lapangan, dan ada solusi buat rakyat. Nah, belum lagi kalau bicara agenda-agenda kerakyatan, saya sebut saja, Mas Ganjar membangun 1.135 embung. Ini memenuhi sumber air untuk pertanian, mengendalikan banjir, menambah cadangan air minum untuk warga. Juga bangun 931.000 rumah warga miskin secara bergotong royong. Juga ini ada banyak sekali ya kalau bisa ini ditampilkan terkait dengan hal-hal yang memang pro rakyat. Ya. Jadi Itu data tahun kapan Bang? ini data-data ketika mulai dari 2014 sampai 2023 hari ini. Ketika Mas Ganjar pertama kali menjadi gubernur di Jawa Tengah begitu. Jadi Mas Ganjar bukan gubernur atau pemimpin yang tanpa prestasi. Ada semua terekam ini. Menjadi proyek percontohan, melakukan revitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng. Kalau bicara pasar tradisional, ini wong cilik men. Ini jelas wong cilik. Bonding dengan akar rumputnya tuh kuat sekali. Nah, cara mengetahuinya dari mana? Antara lain, jadi gini ya. yaitu belanja masalah tadi, turun ke lapangan dan Based seterusnya. on data ya. UMP-nya ini. bagaimana Bang? Respon Bang, Iya, mengenai UMP tadi Bang. jadi gini lah, itu kan Pak Ganjar itu kan gubernur yang nggak bisa dibandingkan dengan Pak Gubernur DKI. Jadi kemarin udah disentil oleh Ridwan Kamil bahwa tidak mungkin membandingkan gubernur DKI dengan gubernur di luar DKI. Karena di luar DKI itu gubernur itu tidak punya otoritas terhadap kabupaten ya dan kota madya yang lainnya. Itu beda, dia skalanya itu lebih kecil, dia cuma seperti koordinator.
Ya, kalau di Jakarta ini gubernur hebat karena dia itu dengan anggaran 89 triliun itu dia memang gubernur untuk seluruh satu kesatuan. Nah ini memang susah kadang-kadang kita mengklaim karena yang diklaim oleh Pak Ganjar nanti itu kita cari di daerah lain ternyata mungkin kerjaan bupatinya, kerjaan wali kotanya yang tidak ada hubungan dengan Pak Ganjar sebagai gubernur. Itu nggak bisa dibandingin, nggak bisa. Bappenas berikan penghargaan. Kementerian Pan-RB berikan penghargaan, Kementerian Dalam Negeri berikan penghargaan, KPK berikan penghargaan. Kalau mau bantah ini, bantah juga dengan penghargaan-penghargaan lain yang didapatkan oleh gubernur yang lain begitu. Jadi ini indikatornya jelas. Jangan tanyakan kepada kami, kepada lembaga-lembaga negara ini yang memang memberikan berdasarkan indikator-indikator pelayanan publik ini. Saya kutip ya, itu KPPOD itu mengafirmasi ya terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan yang dilakukan terkait dengan percepatan pelayanan publik lewat teknologi digitalisasi ini begitu loh. Jadi bukan kami yang omong, ini tercatat terdokumentasi. Nah tinggal adik-adik ini adik-adik mahasiswa, tolong buka googling, ketik aja prestasi Mas Ganjar. Dalam waktu setengah menit kalian bisa dapatkan itu semua. Takutnya yang keluar yang bagian atas tadi Bang, soal personality itu tadi yang diungkit sama Bang Noel tadi. Itu yang khawatir, algoritma ya, jadi Google yang bermain. Politik ini jangan hanya berhenti sekedar sensasi. Oke. Tetapi harus didorong pada substansi. Ya, itu. Kalau memang Republik ini ingin maju. Ya, oke, saya sepakat aja lah. Mungkin Ganjar memang punya prestasi ya. Nanti mungkin ini kan baru tahap awal, nanti kita bedah gagasan ya, bedah keberhasilan dan lain-lain. Ya, kalau soal pemerintah ngasih penghargaan sama pemerintah itu kan jeruk makan jeruk ya. Biasa aja kan gitu. Kalau misalkan Pak Tito ngasih Pak Ganjar penghargaan ya kan. Saya udah lihat foto-fotonya tuh dampingan berdua, Ganjar presiden, Tito wakil presiden, gitu-gitu loh ya kan. Ini kalau pemerintah biasa ya, tapi ya udah ke depan kita akan bedah lagi apa yang disebut tadi banyak penghargaan itu. Bang Jafar, kalau aku gagasan siap lah Anies ya. Baik, kalau saya yang pertama menyambut baik tawaran Bung Ansi Lema dan teman-teman PDIP, bagaimana demokrasi kita ini kita isi dengan tarung perdebatan gagasan-gagasan tentang Indonesia. Kenapa? Yang pertama, Indonesia ini sangat luas sekali, sangat kompleks persoalannya. Lalu kemudian tugas kita ada 3 persoalan penting yang di tim kecil Pak Anies itu menyampaikan. Yang pertama umpamanya kemiskinan, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga harga-harga pokok, pangan gitu. Nah, ini menjadi tugas besar, tantangan besar untuk presiden berikutnya. Tugas ini siapa yang bisa gitu? Siapa yang akan bisa mendrive, melahirkannya dalam bentuk program-program yang konkret. Kemudian masyarakat akan menilai bagaimana, apakah masuk akal program-program capres ini diterapkan. Kemudian 3 persoalan penting ini yang sejak Republik ini merdeka juga menjadi persoalan pokok. Yang kedua, saya bersepakat juga dengan bahwa demokrasi ini harus kita dorong lebih berkualitas. Rekam jejak itu bagian dari diskusi kita tentang kualitas demokrasi kita ke depan. Mengapa demikian? Karena bagaimana kita bicara tentang kualitas pemikiran kalau rekam jejaknya kemudian terdapat kotoran-kotoran kecil gitu, noda-noda kecil di belakang capres ini. Ini bagian saja mungkin hanya sensasi atau gimmick kata Bung Ansi, tapi bagian dari proses kita kemudian membuat kualitas demokrasi Indonesia secara terus-menerus naik. Kenapa? Kalau demokrasinya stagnan, ada proses, kalau kata Bang Saganda tadi, ada proses isolasi politik, ada proses marginalisasi politik, itu bukan meningkatkan kualitas, itu membuat kita stagnan berdemokrasi. Sementara tadi Bung Ansi bilang, demokrasi kita harus deliberatif. Deliberatif itu seperti apa? Bagaimana keterlibatan publik dalam proses demokrasi ini menjadi sangat penting. Maka kemudian apapun yang terjadi di masa lalu para capres ini, harus juga diketahui publik sehingga mereka bisa menilai bahwa basis elektoral, basis dari keterpilihannya bukan hanya fans club, bukan hanya emosional bahwa oh ini ramah, oh ini tiap hari bersama kita dekat, mencium bau keringat kita, bukan. Apa yang ditawarkan gitu loh, apa yang ditawarkan, solusi-solusi apa yang akan datang, yang akan menjadi pilihan-pilihan Indonesia ke depan. Karena apa? Tantangannya akan makin besar.
Kita selalu didoktrin sejak saya kecil, sejak mungkin abang-abang kecil juga, sejak zaman Soekarno didoktrin Indonesia bangsa yang besar. Maka kemudian gagasan-gagasannya harus juga melampaui zamannya. Bang Jafar, termasuk ungkapan Anies ketika mengkritik program kerja Presiden Joko Widodo kendaraan listrik yang dianggap emisi karbonnya bisa merusak lingkungan hidup. Kemudian membandingkan jalan di era Presiden Joko Widodo jauh lebih sedikit dibandingkan era SBY. Begini, kritik dalam demokrasi itu bagian dari proses ikut pembangunan. Kalau kita membangun tanpa kritik, ini menjadi negara otoriter. Tutup mata kita semua, apapun yang dikerjakan benar. Dalam demokrasi, kritik itu bagian dari proses pembangunannya. Sehingga ada koreksi terhadap siapa yang memerintah. Dalam konteks ini, Mas Anies pernah memerintah di DKI Jakarta. Ada juga kritik terhadap dia. Dia nggak pernah baper tuh. Ada prestasinya, ada kritiknya, ada tiap hari juga yang bully. Santai-santai aja. Maka kemudian demokrasi itu menjadi penting bahwa orang siap dikritik. Bukan hanya siap memerintah. Saya tambah boleh ya, jadi kan kita lihat ada kritik Anies satu soal policy subsidi. Ya. Jadi dalam teori ilmu ekonomi politik itu ada politik subsidi. Kalau salah sasaran itu akan memperkaya orang kaya. Yang dikritik Anies jangan salah, dia bukan mengkritik adanya mobil listrik, bus listrik dan lain-lain. Yang dikritik Anies adalah kenapa untuk membeli mobil listrik disediakan uang 70 juta kalau nggak salah saya untuk mensubsidi pembelinya. Dan kemudian diketahui bahwa penjual itu adalah bagian-bagian orang-orang yang juga pembuat kebijakan itu. Ada konflik of interest di situ. Jadi itu yang mobil listrik. Itu terang benderang ya, itu terang benderang. Yang kedua soal kritik jalan-jalan berlobang. 170.000 kilometer jalan berlobang. Kemudian jalan-jalan itu diketahui setelah ada TikToker dari Australia itu, orang Lampung dan lain-lain. Maksudnya gini, yang dikritik Anies kan kita mau pilih jalan berbiaya, jalan tol, boleh nggak apa-apa, ini rakyat yang memutuskan. Tapi Anies bilang, saya memilih bukan jalan tol sebagai yang utama ke depan. Saya memilih jalan-jalan rakyat, jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan di luar jalan berbayar itu. Jadi itu silahkan aja, itu kritik yang sah menurut saya. Ya, kalau Anies itu udah jelas anti kapitalis, anti oligarki. Ya Soekarno itu saya kasih tahu tahun 1930 di pengadilan Landrat di Bandung waktu dia ditangkap sama Belanda. Dia bilang, hei Belanda hakim, dia bilang asal kamu tahu bahwa semua irigasi-irigasi itu, jalan-jalan yang kamu buat itu bukan untuk para petani. Petani itu dapat sisa-sisa dari kebun-kebun Belanda air-air irigasi itu. Semua infrastruktur itu adalah untuk kepentingan orang-orang kaya dan kapitalis Belanda. Oke, adu gagasan, adu kinerja. Bang Ege, mengapa sih kemudian saat ini kalau kita lihat tidak hanya kubu Anies, kubu Ganjar, kubu Prabowo juga sudah mulai makin adu gagasan kinerja saling serang sana sini? Ya, saya terima kasih untuk segmen yang kedua ini karena sudah mulai masuk ke bagian isi ya. Kalau enggak kasihan kita. 25 tahun reformasi tepat hari ini kita tadi mulai buka dengan film bokep gitu ya yang diulang-ulang. Ini teman-teman mahasiswa malah tepuk tangan juga lihat. Iya kan? Ketika orang-orang ini mengatakan dia sahabat saya tapi suka nonton film bokep. Anda kalau sahabat ngomong gitu ya? Enggak, misalnya ketemu sahabat nih, ini Noel nih. Dia bilang itu nggak usah dibilang. Film bokep diulang sampai 6 kali loh. 8. 8? Nah, saya nyatetnya 6 gitu ya. Enggak, maksud saya pada kenyataannya kalau dikaitkan dengan segmen 2 kan ada istilah macam-macam tadi. Film bokep, film XXX. Kata film orang dewasa belum keluar ya? Belum ya? Tapi Bapak juga senior kita ini juga bicara tentang Perdana Menteri Finlandia barangkali maksudnya. Finlandia, ya. Iya. Tapi kan bedanya begini. Menonton film dewasa atau terlibat dalam film dewasa, itu beda. Beda ya. Kalau ini yang dituduhkan kepada kalimat pernyataan Ganjar itu menonton film dewasa kan? Iya, ini diulang-ulang lagi deh. Suka menonton, tapi bukan suka terlibat di dalam filmnya. Seperti Sana Merin yang Anda singgung itu kan videonya bocor. Tapi kalau policy-nya, kebijakannya adalah misalnya ya, kalau kita bicara itu, kebijakannya adalah bagaimana misalnya dengan kebijakan yang mengatur video
film-film orang dewasa itu yang sekarang dengan gampang masuk ke rumah-rumah kita melalui sarana berlangganan misalnya begitu ya. Baru dibalas lagi. Tapi banyak yang menarik lucu, teman-teman mahasiswa main tepuk tangan aja lagi tadi ya. Jarang kan orang menceritakan sahabatnya tapi menyinggung, ini suka nonton film bokep, Anda ketawa aja lagi. Pernah teman Anda bilang gitu? Kalau sahabat betulan gitu? Enggak kan? Nah yang ini juga tadi, Hansi kan. Itu bukan kita menceritakan, ya, apa? tapi kan Mas Ganjar menyampaikan. Gitu. Yang Tapi kita ingin itu mengingatkan lagi gitu ya, mengingatkan. Tapi dalam kejadian itu sekali lagi enggak, itu bukan. cuma Maksud sebagai saya humor, cara bukan menyampaikannya ini untuk nanti, ini anu deh. penyerangan Yai, politik. Iya betul, Gitu. Yai Tejo lah ya. Kan Anda ingin mengatakan sudah Ya, selesai, sudah selesai, Mas Hasim. Pak Hasim. Jangan dinyatakan lagi. Jangan dinyatakan lagi tentang film bokep, disebut lagi film bokepnya gitu. Jadi waktu Anda menyatakan jangan lagi, itu masih disinggung. Cium bau keringat misalnya. Jarang tuh saya lihat orang lari pagi cium bau keringat orang lain. Cium bau keringat sendiri. Enggak, Kiasan, bukan kalau Bang, iya kiasannya jangan juga tinggi-tinggi maksudnya. Biasa aja kiasannya. Iya, orang cium lari pagi, nyium keringat orang lain yang lari pagi, jangan tinggi-tinggi juga. Ya kan, pernah nggak Anda lari pagi nyium keringat yang sama-sama lari pagi? Enggak juga, sudahlah jangan tinggi-tinggi. Menandakan begitu dekat dengan rakyat Bang Egy. Enggak. Lari pagi itu tidak mengantarkan orang saling cium bau keringat, enggak. Enggak. Nah, juga itu kalimat anti bola. Ya kan? Hati-hati juga loh, anti bola apa anti Israel yang ikut dalam Piala Dunia misalnya. Di Argentina juga ini Israel juga ditolak juga ini dengan sangat ramai. Jadi datanya ditaruh bersama-sama di atas meja nih. Tapi kabar baiknya adalah bahwa malam ini di segmen kedua kita mulai masuk soal kalaupun dalam tanda petik aib, itu kan adalah aib yang berkaitan dengan program tadi ya. Saya nyambung Bang Effendi, Iya, iya, ini iya. pas 23 Mei 98, ini Iya. saya ingat betul, rezim totaliter Orde Baru. Orde Baru itu tumbang karena dua hal utama, melakukan praktek KKN dan kemudian tangannya berdarah karena dehumanisasi. Ini masuk Nah, lagi hal-hal nih. seperti ini harus kita betul-betul menjadi komitmen Ini, kita. kalau Ya, ini saya sampai ke ini pertanyaan kan kita Maria. menangkap Nggak, ini. Hansi. Bang Effendi harus komentar itu dong. Iya, iya. Oke, langsung Saya saja, masuk, Bang. saya Langsung masuk. saja, Bang. Seperti itu. Langsung saja, Bang. Saya masuk. Jadi pertanyaannya Maria tadi kita jawab dengan hasil survei Litbang Kompas pada hari ini. Setidaknya menunjukkan di bagian yang atas itu antara PDI Perjuangan dengan Gerindra. Ini survei dilakukan 23 April sampai 10 Mei 2023. Itu memang sampai pada titik yang walaupun PDIP rebound kembali ya naik setelah Ganjar dicapreskan. Itu naiknya cuma 0,4 kurang lebih menjadi 23,3. Tetapi Gerindra ini naik dari 14,3 menjadi 18,6 belum pernah terjadi kata Litbang Kompas sejak 2019 Oktober itu naiknya 4,3 sehingga ini dalam margin error tidak bisa dibaca bersama. Nah, muncul pertanyaan-pertanyaan penting dengan menjawab apa yang ditanyakan oleh Maria tadi. Satu, ya kan? Teman-teman ini perlu segera melihat apa yang terjadi. Saya pakai baju Argentina gitu ya. Kebetulan ada anak presiden yang pakai baju Prabowo misalnya. Tapi karena bukan anggota partai nggak masalah ya? Ya, tapi kalau yang anggota, enggak, kan kebetulan nggak anggota partai. Yang anggota partai Pengusaha, kemudian apa? Pengusaha. Pengusaha ya. Nah yang anggota partai ada relawan Gibran dan Jokowi. Itu kebetulan, jadi artinya relawan Jokowi yang juga relawan Gibran. Gitu ya? Kalau disebut PDI menyebutnya adalah Enggak, relawan kalau saya- Gibran sayap kiri Prabowo katanya begitu. Enggak, bukan. Kalau saya mau agak persis relawan Gibran Jokowi. Berarti cuma di Solo. Karena dia relawan Gibran Jokowi, arsirannya cuma di Solo. Betul ya? Jumlahnya tidak signifikan Bang Egy. Enggak, minimal cuma di Solo. Karena relawan Gibran Jokowi. Hah? Jawa Tengah. Gibran tuh Kan wali kota Solo. wali kota Bang Solo. Relawan Jokowinya Jawa Tengah. Enggak bisa, ini kita bicara soal matematika, ITB Boleh dan pakai mic, lain-lain. Bang Nul? Relawan Gibran Jokowi. Prof sedang menyindir pertemuan yang di Loji itu. Di Loji itu pertemuan nggak menyindir. Enggak apa-apa itu benar. Menyampaikan fakta, Itu ada menyampaikan pertemuan fakta. aja nih, Itu tidak menyindir. hermeneutik, kemudian Ah. teori-teori. Iya, Konteks. memang itu ada pertemuan di Loji itu relawannya Mas Gibran dan relawannya Pak Jokowi. Dan kebetulan karena ruangannya cuma sedikit, Oke. itu hanya 15 orang. Nah sebetulnya itu ada ratusan simpul Iya.
yang sedang menunggu di luar. Saya itu mau Gitu. matematik tajam. Nah, ITB maksudnya nih. bahwa mayoritas Relawan pendukung Gibran sama Jokowi, Jokowi 15 orang yang hadir. Berapa relawan Gibran dan berapa relawan Jokowi? Seberapa besar soal persentasenya? Kenapa? Seberapa Persentase besar? Sudah 90% pendukung Jokowi. Yang Kalau hadir, di antara yang hadir 15 orang. Enggak, 15 orang itu karena ruangannya sempit. Ya oke. Di dalam Ruangannya ruangan yang sempit, antara relawan Gibran dan relawan Jokowi, Jokowi. itu berapa orang? Sekitar pokoknya 15 orang. Bapak-bapak, Iya, hitungan 15. matematikanya bisa kita lanjutkan sesaat lagi. Nanti pakai kalkulator, hanya di catatan demokrasi pemirsa. Bang, Bang Egy tadi sudah menyinggung soal survei yang dikeluarkan Iya. Harian Kompas Iya, jadi, Litbang. iya. Dalam pidatonya Bang, Anies juga mengatakan meskipun tidak menyebut nama medianya Bang Egy, iya. tapi ia mengatakan bahwa survei ini sebenarnya memotret opini atau survei yang membentuk opini. Saya nggak ambil pusing kata Anies. Saya menariknya ingin mengatakan salah satu persoalan dengan hasil reformasi kita, barangkali dalam komunikasi politik adalah soal survei-survei ini. Itu loh, serius. Yang pertama, ini agak panjang tapi saya mau mengatakan begini, orang di berbagai negara lain di dunia yang demokrasinya semakin teruji, dia nggak segan-segan bilang kami sedang melakukan survei dibayar oleh siapa. Iya, kecuali dia adalah lembaga layanan umum, misalnya Pew Research Center, endowment-nya, dana abadinya sudah tinggi sekali. Atau Rasmussen, yang memang adalah dalam tanda petik pengusaha survei. Metodologinya itu sama seperti kritik kita terhadap pemerintah. Sementara siapa yang bayar itu adalah kartu kematian kalau dia tidak buka sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang kita pertanyakan juga. Nah tetapi biasanya Litbang dalam konteks universitas dan media itu relatif lebih akurat. Tapi yang mau saya katakan menjawab Maria dan Andromeda tadi adalah saya melihat ya ketika angka ini begitu dekat, tadi kalau disebut jangan aib lah, tapi semacam saling buka data mudah-mudahan itu menjadi semakin tajam dan itu kan logika yang baik juga gitu. Jadi misalnya sekaranglah dipertanyakan tentang hal-hal tadi. Cuma isunya jangan dibawa ke bawah lagi gitu ya kan. Jadi ini walaupun dia katakan Pak, udah gak boleh diulang lah ya. Jangan bilang, Pak Hasim jangan lagi ya. Dia juga ngucapin di depan kita. Nanti ini direkam lagi oleh media sosial, digandakan lagi. Di-repost lagi Bang ya? Ganda, diganda-gandakan lagi ini jadinya gitu. Analis apa agitator ini? Iya, iya. Enggak, saya cuma mau mengatakan. Karena Bang. bullying politik terus yang kalau- terjadi gitu. Saya kalau- kira kita perlu kembalikan ya pada Iya. substansi gitu. Sehingga durasi ini tidak terlalu dipakai untuk hal-hal yang permukaan gitu. Yaitu bullying. Dan kami kalau Mas Ganjar selalu ingatkan jangan melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ini relatif ya. Jadi kalau Soal tadi Bergantian loh, oleh Bapak. Pak Prabowo. Kalau Bang Noel dulu ke boleh? depan nanti Bang- itu Bang bicara Ganda. tentang politik gagasan. Oke. Tidak lagi soal politik saling bully. Apalagi Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga mengingatkan kita, Noel ke depan itu bicara tentang riang gembira. Pak Prabowo juga menekankan, sudah Mas Ganjar itu, Mas Anies itu adalah sahabat saya. Sama kepentingan buat bangsa ini menjaga demokrasi. Jadi saya rasa ke depan nanti kita sama-sama lah mengedukasi publik sama seperti yang disampaikan sahabat saya Ansi. Yuk ke depan ini bicara tentang gagasan. Kalau seandainya gagasan-gagasan ini bisa diterima oleh rakyat, itu yang terbaik dari semua yang hari ini timbul. Misalnya kayak Mas Ganjar bicara tentang politik rakyatan, lantas kemudian Pak Prabowo bicara tentang politik rakyatan juga, Mas Anies juga bicara tentang politik perubahan, ya sudah, tinggal nanti dagangan-dagangan ini diterima yang mana gitu loh. Di antara tiga ini kan sedang mendagangkan gagasannya. Ya udah silakan aja mana diadu 2024. Makanya kalau kita lihat survei yang memang membuat Pak Anies Baswedan itu selalu nomor 3. Iya kan? Itu sebenarnya kan Anies bukan ancaman. Iya enggak? Nah, yang dari saya pendukung Anies, partai-partai Anies ya, kita kan sering meeting. Kita cuma berharap, ya sudahlah, kan kita ini underdog nomor 3. Jangan dihalang-halangi untuk ikut dapat tiket bertiga ini. Saya pikir kita harus sepakat. Jadi ketika Anies misalkan mencoel temannya Ganjar, ini kan temannya nih ketua alumni Kagama ya. Ini mereka dekat sebenarnya di masa lalu, dekat. Maksudnya itu ayo kita sama-sama nih bertiga, jangan sampai ada main gunting-menggunting. Ya, kayak kasus Pak Joni Plate ini, kalau kebongkar semua yang diuraikan kompas.com hari ini, ya bahwa ada 3 partai yang kemungkinan menerima uang daripada ini, yang beredar di masyarakat itu ada di kompas.com hari ini. Ini kan
kemana-mana lagi ya. Kita kan harus jelas, kita mau membatasi demokrasi jalan nggak? Kita pemilu, Joni Plate, oke, ajar secara hukum. Tapi jalan nggak pemilu? Jalan, pastikan pemilu jalan di bulan Februari 2024 Pilpres itu. Kedua, 3 orang ini jangan diganggu lagi. Aniesnya dari sisi kita ya, ini teman-teman mungkin nggak merasa, tapi kita ngerasa, janganlah Anies diganggu lagi, silakan. Ini nggak ke PDI, nggak ke ini, kita ke Pak Jokowi dan timnya Pak Jokowi. Maksud kami kalau diganggu ya dilaporkan saja Bang, siapa yang mengganggu, dibuka saja ini secara kan transparan kita ke publik. seperti buang angin kan, kita kan nggak bisa ini kan kita cuma mencium baunya. Ada gerakannya, ada pertemuan-pertemuan kepada Pak Surya Paloh, kepada PKS, kepada ini untuk membuat Anies tersingkir. Itu kan kita ngikutin terus. Jadi janganlah, ini kan udah nomor 3, Anies nggak apa-apa. Kita mulai aja dengan survei-survei itu, nggak usah takut. Mungkin Anies dengan survei-survei itu, dia sudah jelas underdog. Nah please lepas, jadi besok kita udah masuk ke adu gagasan. Lebih cepat, lebih baik adu gagasannya. Baik, kita ke Mbah Tejo terlebih dahulu Bang Ansi Lema. Kita ini menunggu adu gagasan dari para kandidat yang akan berkontestasi di 2024. Tapi di awal sekarang sudah saling sindir. Tadi Bapak sepakat bahwa janganlah saling bully. Itu hanya kelasnya permukaan. Mbah Tejo sebagai budayawan, kami ingin tahu pandangannya seperti apa nih. Akan 3 sosok yang saat ini mengkerucut ya nama Ganjar. Aku nggak tahu ya Andromeda. Sejak kapan mungkin Profesor Effendi bisa jawab. Bahwa kemampuan memanage rumah tangga identik dengan kemampuan memanage negara. Itu inline. Kenyataannya nggak gitu. Orang yang terlalu mikirin keluarganya nggak becus jadi pejabat publik. Gus Dur itu kadang-kadang tiba-tiba ada di mana tanpa pamit Bu Sinta. Udah itu makanya dari mana? Mungkin bisa dijelasin dari situ terus orang nanti membuli dia nggak bisa jadi presiden karena rumah tangganya berantakan atau karena nggak punya istri atau nanti bisa gitu. Atau rumah tangga dalam tiang negara dari mana? Kalau kita belajar dari Sisilia Utara, Italia Utara, itu gembong-gembong narkoba susah diberantas karena rumah tangga kuat-kuat dilindungi oleh rumah tangga. Jadi pelajaran ini generasi Z lebih ngerti. Soal bokep, soal aku yakin nggak mempan ke generasi Z. Generasi Z yang penting, kau misalkan Mas Noel ini bikin tas. Terus tiba-tiba terlibat bokep atau apa, tetap dibeli. Tapi coba diisukan Mas Noel ini mencemari lingkungan, nggak akan beli mereka. Mereka lebih cerdas. Makanya aku nggak, sorry Mas Ansi tapi nggak mungkin kan rakyat Indonesia kayak aku semua gitu. Nggak laku gitu-gitu. Mau Ganjar suka bokep, kalau aku suka Ganjar aku pilih Ganjar, nggak ada hubungan. Mau Anies itu politik identitas, apalagi politik identitas. Saya ini kalau nggak suka Anies, serang pakai yang lain, jangan pakai nama karena ini menghancurkan bahasa, Mas Ansi. Identitas itu KTP itu kartu identitas, Pak. Namaku ini kartu identitas, nggak ada politik yang tanpa identitas itu. Daftar ke KPU aja pakai KTP. Nama saya itu pasti Jawa, Sujiwo. Rahang saya itu kalau nggak Jawa ya Sunda. Jadi begitu saya di baliho, saya sudah politik identitas. Jadi kalau saya usul, tapi ini pasti, Sujiwo Tejo dukung Anies, enggak. Aku bagian itu susah disensor ya. Bukan, enggak. Itu Al-Qudus kalau di Jawa karena dijadikan pupuk jadi ya hati-hati loh. Kotoran itu kudus loh. Oke. Saya berprinsip Andromeda. Saya ininya Pak Kiai saya. Semua orang itu punya aib. Cuman ada yang sudah dibuka sama Tuhan atau belum. Sehingga tolong ini dijadikan pegangan oleh Saganda kalau mau membongkar aib karena pihak sampean juga pasti punya, aku punya aib. Effendi pasti punya aib, cuman belum dibuka. Kadang nggak dibuka selamanya, kadang nanti dibuka. Jadi, tapi menurut aku ini apa ya? Kalaupun nyerang Anies, bisa nggak pakai politik lain? Aku nothing to do lah dengan siapapun jadi presiden, wong. Aku juga nyari makan sendiri. Mau siapapun presidennya hidupku gini-gini aja gitu. Enggak pernah diundang ke istana juga kecuali zaman Gus Dur. Aku vaksinasi ini diundang Dewan Pers Mas Saganda. Budayawan seniman Jakarta dikumpulin di istana. Sujiwo Tejo enggak diundang.
2 hari kemudian Dewan Pers manggil saya sebagai wartawan senior. Enggak divaksin aku. Padahal aku juga ya pengkritik Jokowi kan nggak apa-apa. Tapi dia nggak benci Jokowi juga datang ke aku mantu. Nggak masalah. Itu loh yang aku bisa nggak sih? Aku seneng kalau aku ngomong nggak ada yang main HP gini. Karena aku nggak bisa ada ngomong, tadi sebelumnya aku keberatan tadi. Siapapun yang ngomong kalau di pertemuan terjadwal gini HP off. Kecuali kalau lagi ketemu di jalan kan masih ada chatting yang, jadi itu supaya ditonton enak. Pendidikan juga untuk kita. Jadi soal film porno, soal kemudian politik identitas itu sudah nggak laku lagi, sudah nggak payu. Munafik soal bokep itu. Kita soal di bokep, banyak orang yang nggak bisa gituan kalau nggak nonton bokep. Udahlah. Wah itu bintang. Nggak boleh anaknya main bokep. Ya, tapi suka nonton bokep. Itu munafiknya orang nggak sih? Munafik bangsa ini. Aku kebetulan masih bisa begitu antar nonton bokep duluan gitu. Tapi banyak gitu loh. Nonton maksudnya nonton, ya masih bisa nonton. Dan aku ketemu sama Pak Ganjar biasa. Waktu podcastan soal bokep, bagi aku enggak. Yang penting aku milih gubernur, bukan milih kiai. Kecuali kalau aku milih kiai, aku persoalan kalau dia main bokep. Itu loh maksudku. Itu loh saya ganda. Kenapa sih setiap kali ada pilihan presiden, semua jadi kiai. Aktingnya gini loh. Kadang-kadang fotonya gini set gitu loh. Presiden loh, gak ada urusan sama moral. Gitu loh. Tar Mbah, posisi kakinya coba disorot kamera loh, posisi kaki. Nah ini ya. Enak kan? Gak ada setiap kali jadi pilihan presiden. Jadi kiai semua gitu. Aku gak milih kiai, aku milih presiden. Beda ulama sama Umaro. Generasi Z udah tahu itu. Jadi sampean percuma mau gini-gini. Udahlah apa adanya aja deh. Yang apa adanya di antara 3 ini. Tapi nanti dikira aku dukung Prabowo. Sorry lah, aku nggak dukung. Tapi ya, dari 3 ini yang tidak plastik. Sorry ya, aku bukan dukung Prabowo ini. Tapi bukan relawan ini Mbah ya? Enggak, yang tidak plastik Prabowo. Maka kalau mau konsentrasi imbang, bikin Anies tidak plastik, bikin biasa aja itunya gitu. Sekarang masih plastik Mbak sekarang Mbak? Aku ini pengajar teater Mas, gitu loh. Belum genuine. Kelihatan cium keringatnya itu kelihatan Mas. Tapi aku nggak dukung Prabowo karena aku nothing to do dengan politik. Apalagi coba. Baik, kita libatkan mahasiswa juga. Mbak Tejo, ini ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Bakri yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Silakan, yang ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Destia dari Universitas Bakri. Di sini saya mewakili teman-teman mahasiswa ingin bertanya kepada Pak Jafar. Kepada Pak Jafar, pertanyaan saya yakin setiap calon kandidat di pemilu 2024 nanti itu pasti mengetahui bahwa apapun pernyataan yang disampaikan oleh calon kandidat itu pasti akan disorot baik itu dari masyarakat maupun media. Nah, dengan adanya pernyataan dari Pak Anies mengenai lari-larian yang dilakukan oleh Pak Ganjar kemudian diupload di sosmed itu, nah hal ini itu kan sudah menimbulkan adanya keributan di antara masyarakat gitu. Nah, apakah sebenarnya keributan tersebut yang dicari oleh calon-calon kandidat di pemilu 2024 nanti sehingga para masyarakat itu semakin bingung siapa calon yang dipilih. Oke, Bang Jafar dijawab sesaat lagi. Kita harus jeda dulu hanya di Catatan Demokrasi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kita langsung ke Bang Jafar tadi menanggapi pertanyaan dari mahasiswa, apakah betul itu yang diinginkan? Keriuhan ketika saling sindir, yang satunya hobi lari pagi, diupload di media sosial, yang satunya tidak. Begini, yang pertama kita harus sadar bahwa demokrasi ini harus riuh. Kalau diam-diam saja bukan demokrasi. Demokrasi itu harus riuh oleh gagasan, oleh pemikiran-pemikiran orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena politik itu adalah urusan publik. Dia mengurus hal-hal publik. Maka kemudian dia harus riuh. Pandangan-pandangan harus ditumburkan sehingga kemudian lahir sesuatu untuk dikerjakan bersama. Konteks Pak Anies mengatakan saya bukan lari-lari pagi,
saya melihat begini, demokrasi Indonesia tidak lagi bisa hanya sekedar gimmick-gimmick. Tidak bisa lagi sekedar hanya foto-foto selfie, tidak. Kenapa? Kalau hanya sebatas foto-foto selfie, maka kemudian demokrasi kita hanya akan menjadi demokrasi 140 huruf. Tidak. Demokrasi ini harus kemudian menghasilkan yang namanya kesejahteraan, menghasilkan yang namanya generasi baru yang bisa berinovasi, yang bisa berkreativitas, yang melahirkan penemuan-penemuan. Bukan sekedar kemudian lari sana, lari sini, bicara sana, bicara sini, ngatakan bahwa kita ingin membangun Indonesia, tidak. Maka demokrasi kita harus siap gitu, keriuhan-keriuhan ini kita masukkan ke dalam hal-hal yang substansial. Konteksnya Pak Anies mengatakan, ayo dong saling catat prestasi. Tim sana boleh lihat saya memerintah, tim sini boleh lihat sana memerintah. Karena ini semua punya rekam jejak pemerintahan. Punya rekam jejak. Pak Anies pernah jadi gubernur, Mas Ganjar pernah jadi gubernur, Pak Prabowo pernah jadi menteri. Ini yang kita lihat di belakangnya. Bagaimana mereka ketika memerintah, ketika berkuasa tadi, memposisikan rakyatnya, memposisikan daerahnya apakah dibawa ke depan untuk maju beserta kesejahteraannya atau biasa-biasa saja. Nah, itu teman-teman mahasiswa boleh cek BPS. Boleh cek BPS hasilnya seperti apa. Yang kedua, coba cek Jakarta. Beberapa tahun yang lalu, orang bilang Jakarta ini kita butuh ruang untuk jalan kaki biar sehat. Pada masa Mas Anies, lihat pedestriannya enak untuk jalan kaki. Dulu Mas Anies bilang saya akan umpamanya karena Bang Effendi pakai baju Argentina akan bangun stadion bertaraf internasional. Jadi umpamanya kan. Yang itu jangan jadi umpamanya. Enggak, bukan jadi tapi jangan jangan dibahas malam ini. Oke. Itu banyak masalahnya, lewat dulu. Tema tersendiri ya, Iya. Bang Egy ya. Maka kemudian generasi-generasi muda, generasi Z harus mencatat itu. Sehingga tidak kemudian menjadi gimmick-gimmick saja. Demokrasi kita nggak boleh sampai di sana. Demokrasi kita harus menghasilkan kesejahteraan itu dan kualitas pemikiran-pemikiran kita ke depan. Kira-kira begitu. Baik, Bang Ansy, demokrasi bukan sekedar gimmick semata, Bang Ansy. Iya, kalau bilang gimmick, saya ambil satu contoh ya. Soal tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Ini data statistik. Tahun 2014 ketika Mas Ganjar baru memimpin Jawa Tengah, angkanya ada di 4,83 juta. Sekarang di angka September 2021 ada di angka 393. Jadi ada sekitar 1 juta yang keluar dari garis kemiskinan ini. Artinya ini kan kerja juga nih. Kerja-kerja pro rakyat. Ini data loh. Ini data loh di Jawa Tengah. Satu indikator. Yang lain-lain tadi kan saya sudah sebut, tapi ini terkait dengan angka kemiskinan mengalami penurunan. Artinya bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh Mas Ganjar ini menghasilkan penurunan kemiskinan mencapai 1, sekian juta orang ya di Jawa Tengah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara DKI Jakarta itu APBD-nya 80 triliun kalau tidak salah. Penduduknya sekitar 10 jutaan. Jawa Tengah itu APBD-nya sekitar hanya 23 triliun. Jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Tentu kompleksitas persoalannya juga beda. Jakarta itu wali kota-wali-kotanya tidak melalui pemilu tetapi ditunjuk. Jadi mengkoordinasikan itu tentu juga berbeda dengan Jawa Tengah ataupun provinsi-provinsi yang lain. Jadi masyarakat juga harus dilihat ada konteks-konteks yang memang variatif seperti ini. Nah, yang kedua terkait dengan survei. Kalau ditanya tadi Bang Effendi bicara soal survei Kompas dan lain-lain. Terus terang kami PDI Perjuangan itu memberi apresiasi saja terhadap survei. Sejauh itu dilakukan dengan metodologi yang benar. Karena bagi kami dalam politik modern ini, politik itu hari ini bisa dihitung. Oke. Popularitas, akseptabilitas, elektabilitas, approval rating, kan begitu. Sejauh dilakukan secara metodologinya benar dan berintegritas, kan begitu. Jadi kalau ada yang nuduh Jadi survei kalau pesanan hari ini keliru itu misalnya Bang ya. PDI atau Mas Ganjar ada di titik tertentu, kami syukuri saja. Kalau misalnya hari ini berada di papan yang belum atas, ini peringatan buat kami. Kalian harus kerja lebih benar. Kalau sudah di atas, peringatan juga buat kami. Jangan takabur. Karena survei ini dinamis begitu. Jadi ya kami menggunakan ini
secara rasional saja. Nah saya kira terkait dengan survei terhadap, kritik terhadap presiden, menurut saya dalam alam demokrasi sah-sah saja. Tentu kritiknya itu harus berbasiskan kinerja dan data yang valid dan juga akurat. Kalau bicara politik ini kan sederhananya dua saja, Bang Effendi. How to get power, how to use power. Kita ingin how to get power, mendapatkan kekuasaan ini, di sana ada logikanya jalan, penalarannya jalan, ada etiknya juga jalan, kan begitu. Tetapi setelah itu, how to get power, mereka ini harus punya kemampuan untuk membumikan apa yang menjadi visi, misi, dan orientasi. Baik, Bang Syahganda, tata kelola birokrasi kira-kira di Jawa seperti Tengah itu sudah saja. terbukti tadi kalau versi Ini Bang kan Ansy. secara nasional dulu ya, kan indeks demokrasi kita ini kan melemah. Ya kita nggak, bagaimana cara kita mengukur kan? Kalau kita ngukur diri kita, saya bilang jeruk makan jeruk. Ya dari survei-survei internasional, indeks demokrasi kita menurun. Indeks korupsi kita, saya kasih tahu, sebelum kasus Joni Plate ini dan kasus 349 triliunnya yang semua di bawah rejim Jokowi yang ini, itu sudah 34. Hancur sama dengan Gambia. Coba cek aja, saya nggak ini, Gambia 34. Di bawah kita sedikit Meksiko, karena Meksiko ini kan negeri kartel narkoba dan lain-lain. Bandingkan dengan Norwegia 93, Netherlands 90. Ya, kita itu jauh. Ya, 40 berapa puluh poin itu dari 34 ke 93 itu berarti 60 poin di bawah negara maju Skandinavia. Jokowi pernah naik sedikit ke 38 ke 40, turun lagi ke 34. Jadi di masa Jokowi ini korupsi itu menjadi seperti kata Mahfud MD. Ada di mana-mana, saya lihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke depan. Dia menjadi gelombang besar korupsi di sekarang ini. Nah ini kita mau refleksi enggak? Jangan kemudian dibalas dengan survei bahwa 80% kepuasan publik kepada Jokowi saat ini. Nggak boleh gitu dalam teori leadership. Kalau pembantu-pembantunya korupsi semua, maka harus seperti di Korea Selatan, presidennya lompat dari lantai 15 bunuh diri gitu loh. Itu mesti ada budaya malu kita, nggak boleh korupsi ini dibiarkan merajalela. Itulah yang dikritik ya oleh oposisi dan orang-orang yang di oposisi selama ini. Itu indeks demokrasi dan indeks korupsi. Jadi ukurannya harus benar. Yang kedua bicara Jawa Tengah. Jawa Tengah ini provinsi termiskin di Indonesia. Itu data juga, nggak bisa kita bilang ini. Pada saat kemiskinan itu terjadi, betapa bahayanya ketika Ganjar itu di kasus Wadas. Sebentar dulu, kasus Wadas itu senior saya, Yaya Kentrit. Abang bilang Jawa Tengah provinsi termiskin. Termiskin, iya. Enggak, serius, ini data dari mana Bang? Data. Saya bisa sebut provinsi paling miskin mana, nomor 1, nomor 2 mana, nomor 3 mana, saya bisa sebut. saja Bang, nomor 1 sebut. mana Bang? Salah satu termiskin, Jawa Tengah masuk nggak? Salah satu termiskin. Abang bilang tadi termiskin di Indonesia. Coba nomor 2 ya. Nomor 2 termiskin. Coba. Yang nomor benar. berapa? Bukan Papua dan Papua Barat, bukan NTT. Itu bagian siapa? Nomor 1? Iya, Nomor satu tapi disebutkan. bilang tadi paling miskin. Ya mungkin ada perubahan 1-2 tahun ini di Pulau Jawa siapa termiskin? Tadi bilang termiskin, Indonesia. Bang. Oke. Abang bilang begitu, Oke, Bang. sekarang yang mana? 15 ini yang mana tadi? Ya, oke, sebentar loh. Ini salah satu termiskin, ya salah satu termiskin saya bilang. Pada saat kasus Wadas muncul, ya kita lihat tidak ada kebijakan Pak Ganjar membela rakyat miskin di sana ketika berurusan dengan petambang-petambang batu. Itu disaksikan oleh semua orang. Dan bahkan di situ Yaya Kentrit, kalau kamu tahu itu, Yaya Kentrit itu adalah orang yang pendukung habis Ganjar. Dia akhirnya stres gara-gara apa? Gara-gara itu ada di TV ya. Saya lihat di TV di apa, karena saya mengikuti beliau, senior saya. Itu stres gara-gara kenapa Pak Ganjar membela pengusaha, bukan rakyat kecil yang punya tanah itu. Ya, nah maksud saya gini, nah, ini supaya kita lihat ada kemiskinan, ada lagi pemihakan Pak Ganjar itu kepada oligarki, bukan kepada Sampai situ dulu Bang rakyat. ditanggapi Bang. Ya, soal Wadas saya kira beberapa wawancara bersama Mas Ganjar sudah menjawab secara terang benderang, Bang. Jadi otoritas terkait dengan itu otoritasnya terkait dengan pembangunan itu adanya di PUPR. Satu Bang, soal pembebasan tanah itu ada di Agraria Bang. Agraria, kira-kira seperti itu. Lalu kaitannya juga, sebentar Bang, ke ESDM. Mas Ganjar sudah menyuarakan hal-hal yang menjadi hak warganya. Jadi bukan diam Bang.
Tetapi ini kan dipolitisir. Nggak dipolitisasi untuk dikapitalisasi. Itu untuk fakta kemudian bahwa downgrade. Pak gitu. Ganjar kemudian Iya. mengadjust, beradaptasi pada tuntutan rakyat. Itu saya lihat terakhir. Tapi di awal-awal itu dibongkar oleh rakyat di situ. Bahwa Pak Ganjar itu pro kepada pengusaha tambang galian C itu. Itu kan fakta, jangan dibalik dong. Andro, dituntasin dulu ya. Enggak, maksud saya yang di segmen 1 tadi masih belum tuntas. Dari 15, 7 apa 8. Hitung-hitungannya masih terus ya, Bang, ya? Gibran di Jawa Timur misalnya. Itu saya bingung loh, relawan Gibran di Jawa Timur. Itu Gibran untuk menjadi wakil presiden atau apa tuh? Misalnya gitu ya. Kalau relawan Jokowi boleh ada di seluruh Indonesia. Ini kalau provinsi yang paling termiskin di Indonesia maksudnya kan? Bang Syaganda, di Jawa, di Indonesia. Oh, salah satu. Salah satu termiskin. Oke. Diralat, Kalau ya. termiskin mau nyebutin, nggak enak ya kalau nyebutin yang miskin di televisi. Nggak enak. Ini gini, nggak enak ini. Datanya kan ada, Bang. Contoh ya, saya ngomong misalnya provinsi saya, Nusa Tenggara Timur. Itu angka kemiskinannya ada di atas 20%, Bang. Ya, dari sisi itu saja, itu jauh dengan Jawa Tengah. Misalnya, Bang, saya kasih contoh provinsi saya saja begitu. Ya. Persisnya seperti itu. Jadi kalau bilang Jawa Boleh Tengah masuk termiskin, ke itu soal yang nggak benar. Oke. Nggak boleh masuk ke yang tadi ya, Kiai Sujiwo Tejo ini. Saya menarik untuk mengatakan pemimpin plastik atau tidak. Plastik atau tidak itu kan kurang lebih ada aksi yang dalam tanda petik dibuat-buat, tidak otentik misalnya begitu ya. Nah, dalam komunikasi politik itu kalau plastik itu kan ditarik bisa keluar dan ke dalam. Nah, kita sedang menghadapi masalah tarik keluar dan tarik ke dalam seperti ini misalnya. Kalau ditariknya itu ke luar, misalnya ada pemimpin yang bisa menjanjikan, kalau saya nanti jadi presiden, maka Bapak keamanannya dijamin semua. Kan anak cucu Bapak akan berprestasi dengan sangat baik di mana-mana. Nah, itu ditarik keluar itu. Ya kan, sehingga dengan demikian, oh kalau begitu kita dukung yang ini misalnya. Ya kan, dan keluarga dukung yang ini. Itu ditarik keluar. Tetapi plastik yang ditarik ke dalam juga ada. Saya yakin ada misalnya tokoh-tokoh yang tidak berani bicara sekarang. Walaupun dia punya data, ya ditarik ke dalam jadinya karena kalau dia bicara sekarang, habis bisnis dari partai-partai ini, ya dibongkar oleh misalnya kekuasaan. Ada kekhawatiran gitu karena sebuah kita punya aib. Jadi aibnya dibuka, habis itu partai-partai jadinya. Jadi itu yang saya bilang plastik ini tidak semata-mata hanya karena ya sifat orang yang terkait dengan tabiatnya lalu dikeluarkan, ada tekanan-tekanan seperti itu juga. Ada yang melebihi, menjanjikan. Menurut Pak Effendi, ya. yang plastik-plastik ini karena dia melindungi dirinya. Ya kan untuk tidak menghadapi tekanan dari Oh luar. iya, Gitu, kalau yang ditarik ke dalam, dia takut. Bukan sekarang waktunya. Dia tunggu sampai September atau Oktober, Ya, tapi baru dia bongkar semua. Karena kalau sekarang tesisnya dibongkar, Pak Sujiwo Tejo, Ya. justru yang di dalam sekarang ini, yang Prabowo lagi disayang-sayang sama Jokowi, yang bukan plastik gitu loh. enggak, saya bilang tadi ada yang ditarik keluar kan. Yang mengatakan artinya bahwa kalau saya jadi nanti, maka dijamin semua. Oh, Pak Prabowo janji itu. Oh, enggak, saya enggak bilang gitu. Ini plastik dalam komunikasi politik. Bisa seperti itu kalau ditarik keluar, saya jamin semua. Aman, bahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan karir, keluarga aman semua nanti ke depannya. Itu yang plastik yang ditarik keluar gitu. Kan ilmiah kan malam ini kita bicara nih, antara konteks, teks, pembaca, pendengar, begitu ya? Nah, Ya, makanya kalau Anies karena disinggung tadi Prabowo yang ini original, saya mau mengatakan bahwa manusia itu kan tidak dilihat tiba-tiba muncul dari gorong-gorong. Ya kan kita harus lihat masa lalu. Anies itu saya bilang pernah menjadi pemimpin mahasiswa di kampus terbesar di Indonesia. Sekarang nomor 1, Pak. Nomor 2 UI, nomor 3 ITB kampus saya. Nomor Bapak itu tergantung lembaga mana juga lembaga tuh yang iya. Ini bahaya nih. Iya. Lalu lembaga ini sedang dibayar oleh siapa? Bisa data ya, Bapak-bapak ya, yang Nah, dipakai ya. itu jadi di kampus sebesar itu dia di usia muda sudah memimpin mahasiswa yang jumlahnya puluhan ribu. Itu harus kita apresiasi sebagai bentuk bahwa ada anak muda ya di masa lalunya dia sudah jadi pemimpin besar. Problem yang saya ceritakan kepada orang-orang tentang Anies ini yang nanya ke saya bilang saya tuh dulu merantau ke Belanda, ke Eropa. Anies merantau ke Amerika. Teman-teman yang saya lihat aktivis-aktivis yang merantau ke Amerika, pulangnya di kepala dia itu efisiensi.
Ya, kalau yang merantau ke Eropa, ke Belanda, dia lebih sosialistik, dia pulangnya efektivitas. Ini juga jadi catatan. Tapi setahu saya Anies itu orangnya responsibel. Walaupun dia berpendekatan efisiensi, ya misalkan dia kalau ketemu kita, dia masih tetap sambil kerja dengan HP-nya. Saya pernah nawarin buku sama Pak Anies, Pak Gub mau buku nggak? Ini bagus buku tentang ini dari dari baguslah buku. Saya bilang, oh ya kamu kasih aja sama saya ininya addresnya nanti saya beli. Dia nggak mau saya kasih buku itu karena orang zaman sekarang ini berpikir efisien, terutama yang tamatan Amerika. Jadi mungkin mudah-mudahan yang bertanya tentang Anies bahwa dia itu kelihatan sangat berpikir efisien, tapi saya pastikan bahwa Anies itu berpikir responsibel. Jadi apa yang dia katakan, apa yang dia janjikan, ya dia akan lakukan. Itu dia. Baik, Bang Ganda. Mbak Tejo, soal plastiknya terbantahkan. Bangsa Ganda ya. Mas Anies sama Ganjar itu dua-duanya datang ke saya mantu, bahkan Ganjar sampai ke rumah. Tidak ada urusan sama kebencian, tidak. Tapi saya cuman selalu bilang, itu gayanya nggak blas gitu loh. Nggak lepas gitu Pak ya? Aku pengen Anies itu blas. Ganjar itu ya bisa lah kalau. Ya, karena Prabowo itu gimana nggak aku suka. Dia nggak ikut ludruk dulu, nggak ikut ludruk. Ya. Dia aku bisa nari Gatot Kaca. Prabowo nari Gatot Kaca. Itu bukan tari Gatot Kaca Pak, itu pencak silat Pak, aku bilang gitu. Tapi dia bangga itu Gatot Kaca nggak gitu nantinya. Tapi dia nggak pura-pura jadi Gatot Kaca gitu. Itu norak banget Prabowo. Nari Gatot Kaca nggak gitu, tolong samain. Itu pencak silat gitu loh. Masa Gatot Kaca gini? Tapi kan enak apa adanya gitu loh. Tapi sekali lagi terserah kalau mau dipotong-potong. Sujiwo Tejo nggak dukung siapapun. Oke. Gitu. Bagus. Gitu loh. Jadi Sujiwo Tejo tidak dukung Prabowo kan? Penting ini. Netral. Tapi saya bisa mencium yang bisa menjamin jiwa raga itu, yang FNDJ, itu Prabowo, itu Prabowo. Iya kan? Yang plastik ditarik tadi? Yang plastik ditarik itu kan, Prabowo kan. Apa? Baik, Prabowo Bapak. kan. Bapak ini loh yang bilang. Prabowo kan. Prabowo, maksudmu Prabowo kan. Bapak ini loh yang bilang. Sesaat lagi Carta Demokrasi akan segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saat ini kita sudah kehadiran Ustadz Amir Faisal. Assalamualaikum Ustadz, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andro. Semua narasumber semoga Allah berkahi semua. Pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita agar bersaing. Tetapi konteks persaingan yang Allah ajarkan adalah harus dengan cara yang baik dan dalam kebaikan. Ini makna ayat fastabiqul khairat. Jadi dalam konteks fastabiqu di sini, mengapa Allah langsung hubungkan kepada kata khairat? Ada dua makna di sini. Makna pertama bahwa caranya harus khair dan tujuannya pun harus khair. Maka dalam tujuan yang khair, tujuan yang baik, tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang tidak khair. Mengapa? Saudaraku rahimakumullah, kepemimpinan adalah sebuah tugas yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan dalam Al-Quran tentang pentingnya kepemimpinan. Sampai Allah sendiri mendeklarasikan bahwa manusia pertama Nabi Adam adalah pemimpin. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan semua ulama tafsir mengatakan bahwa tema pokok surah Al-Baqarah tentang kepemimpinan. Artinya bahwa tugas agung ini jangan sampai ternodai oleh cara-cara yang tidak khair. Mengapa? Karena setiap cara yang tidak khair akan mencabut keberkahan dalam kepemimpinan tersebut. Setiap kepemimpinan yang didapat dengan cara yang khair, itulah yang Allah berkahi. Tetapi sebaliknya, setiap kepemimpinan yang didapat dengan cara yang tidak khair, yang tidak baik, maka Allah akan cabut keberkahannya. Ini yang mengerikan saudara-saudara. Oleh karena itu, membongkar aib, menyebutkan keburukan-keburukan orang lain, sekalipun itu
bukan orang Islam, apalagi orang Islam. Itu tidak boleh dalam Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa semulia-mulia hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang senantiasa menjaga proses ini dalam kebaikan. Perhatikan, Nabi memberikan kaidah-kaidah dalam kita menempuh suatu cita-cita yang besar. Pertama, la dororo wala diror. Tidak boleh kita menggunakan cara-cara yang membahayakan orang lain atau membahayakan diri sendiri. Membongkar aib orang lain adalah termasuk cara-cara yang membahayakan. Dan itu merusak nama baik. Dan itu tidak boleh. Yang kedua, Nabi menyebutkan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya dia di dunia dan di akhirat. Sepertilah cara kita mendapatkan sebuah tujuan yang baik. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal, Bang Jafar, Bang Syaganda, Bang Noel, terima kasih, Bang Ige, Bang Ansi, dan juga Mbak Sujiwo Tejo, dan juga mahasiswa dari Universitas Bakri. Tepuk tangannya boleh, teman-teman. Kita harus akhiri catatan demokrasi. Saya Andrew Beda Merkuri, sebelumnya dari rekan saya, Maria Asegaf. Selamat malam, sampai jumpa.